Untuk menepis isu yang berkembang seolah-olah ada suap dari Paslon 01 BTM kepada salah satu anggota komisioner KPU Papua untuk meloloskan pencalonan di tahun 2024. Ini yang dituduhkan kepada kami, itu dengan tegas kami katakan itu tidak benar. Hal yang tidak mendasar menurut hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan kepada publik masyarakat Papua, maka berikut kami uraikan sejumlah kasus yang diadukan atau digugat pasangan calon gubernur MDF baik di DKPP Republik Indonesia, PT UN Manado hingga ke Mahkamah Agung selama proses PSU berlangsung, yang keseluruhannya ada 6 kasus. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu gugatan di DKPP RI terkait dengan penetapan pasangan calon waktu itu BTMYB dan meminta kepada DKPP RI untuk memecat anggota KPU Papua dan ketua, dan kemudian putusan DKPP pada tanggal 17 Januari menolak atau kalah dalam pengaduan itu. Lalu yang kedua, pada tanggal 8 Mei 2025 ada juga putusan di Mahkamah di PT UN Manado, di mana ada gugatan dari pasangan calon MDF agar KPU Papua membatalkan pencalonan BTMCK, dan kemudian putusan PT UN Manado menolak gugatan MDF dan tidak diterima. Atas dasar itu kemudian yang ketiga yaitu dilakukanlah kasasi di Mahkamah Agung, dan kemudian pada tanggal 25 Juni 2025 Mahkamah Agung menolak kasasi pasangan calon MDF yang mempermasalahkan pasangan calon BTMCK dalam penetapan oleh KPU. Kemudian kasus yang keempat yang digugat atau diadukan oleh pasangan calon MDF adalah gugatan di DKPP RI tentang pelanggaran etik seleksi anggota PPD dan meminta ketua dan anggota KPU Papua diberhentikan. Kemudian putusan DKPP tanggal 2 Juni 2025 menolak pengaduan pasangan calon MDF. Lalu kemudian masuk lagi ke gugatan yang kelima, yaitu di DKPP RI tentang pelanggaran etik, dianggap ada tidak melakukan pencegahan terhadap penetapan pasangan calon BTMCK, sehingga Bawaslu Papua digugat, dan tanggal 28 Juli 2025 DKPP menolak gugatan MDF. Lalu kemudian yang keenam yaitu pada tanggal 18 Februari 2005 pasangan calon MDF kembali menggugat DKPP RI tentang pelanggaran etik atau pokoknya menuduh ada keterangan palsu yang diberikan dari KPU Papua pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi 2024, dan ini belum ada putusannya, sementara menunggu proses. Dengan demikian sudah jelas bahwa tidak ada isu suap menyuap atau gugatan atau laporan atau pidana yang dimaksud dengan tuduhan BTM atau Paslon nomor 1 memberi suap 250 juta kepada salah satu anggota komisioner KPU Papua. Demikian klarifikasi kami ini.